Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Jumpa lagi bersama kami di channel Mapala Santigi. Untuk hari ini kita akan bincang-bincang dengan kanda saya, Kak Bekel, salah satu tim yang berangkat ke Fuyul Sojol Fuyul Sojol pada tahun 2016 dalam rangkaian eksplorasi kalau tidak salah kayak. Ya, eksplorasi jilid 2 kayaknya. Ya, eksplorasi Sukolauja jilid 2. Nah, saya mau tanya-tanya nih Kak Bek, Om Yu ini. Jadi, bagaimana kemarin itu medannya di sana Sojol itu? Kalau berbicara tentang Medan ya, ini ya gitulah, saya rasa orang-orang mungkin khususnya wilayah Kota Palu kan, anak-anak PA untuk gambaran kasarnya sudah tahu bagaimana medannya untuk Fuyul Sojol kan. Nah, untuk kali ini kan pertama kali juga kami pada saat itu 2016 itu pertama kali juga buat saya untuk nanjak ke Fuyul Sojol yang pada saat itu terakhir dirilis kalau tidak salah 2012-2013 kah itu. Nah, waktu ada kejadian di Fuyul Sojol kan, dari teman-teman kita yang memang kejadian yang tidak semua orang tidak harapkan. Berbicara tentang Medan Fuyul Sojol ini kalau istilahnya dari seniornya kita sendiri itu Kanango kan, kalau dia bilang di Fuyul Sojol itu jalurnya itu dia gambarkan seperti 5 jari. 5 jari? 5 jari untuk naik turunnya. Katanya dia naik, misal dia naik ketinggian 500 atau ketinggian 1000, turun lagi di pokoknya ketinggian 200, begitu seterusnya. Turun dia naik turun. Jadi kalau menurut saya pribadi Fuyul Sojol itu apa ya, yang itu mungkin dinamakan ada gunung di balik gunung. Seperti itu. Gunung di balik gunung ya. ini. Jadi medannya itu yang memang betul-betul ekstrim untuk saya pribadi. Penilaian buat saya dari beberapa gunung yang saya pernah nanjak dengan teman-teman, sudah di Fuyul Sojol itu yang betul-betul luar biasa. Ya betul-betul memang naja, bukan hanya sekedar apa fisik yang dibutuhkan, tapi Mental. ya mental memang betul-betul harus siap. Karena pada saat itu saya pernah mengalami namanya betul-betul fisik itu picah, selesai. Sudah mampu fisik ini. Sudah tidak bisa. Itu kayaknya di pos 4 kayaknya itu. Kita di situ istirahat, teman-teman lain itu ambil air kan. Nah, saya di situ memang fisik sudah tidak ada, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kemudian dapat mah. Ini takutkan kalau naik gunung nih, mah. Memang betul-betul ekstrim. Mah ini tiba-tiba ada pada saat itu, ya namanya penyakit kita tidak tahu kan. Pada saat itu dia hadir, kemudian kehabisan air, fisik sudah picah, mah lagi. Memang pada saat itu hanya memang kemauan yang kuat, sama ya orang bilang mental memang harus kuat. Kalau tidak seperti itu ya mungkin saya juga bukan juga mau dibilang kuat ya. Berusaha untuk bertahan pada saat itu. Nah, kalau Kak, kan di sana juga biasa kita dengar ada masyarakat yang tinggal di daerah jalur pendakian. Apakah itu betul atau tidak, Kak? Oh, itu memang betul adanya. Tapi orang-orang di sana bilang itu apa ya? Dia itu nomaden kan? Nomaden ya? Istilahnya berpindah-pindah, dia pindah tempat. Saya tidak tahu jelas bagaimana prosesnya dorang kan. Di sana itu memang ada suku pedalaman yang orang bilang suku Lauje namanya di sana. Suku Lauje. Suku Lauje. Kemudian ya ada beberapa suku juga yang memang sudah apa? Sudah bisa berbaur dengan orang lain. Ada juga yang belum. Memang betul kalau yang belum itu ketika kita sampai mereka itu sembunyi. Masih takut ya, bisa dibilang seperti itu. Karena tidak terbiasa kan.
lihat orang baru. Nah, kemudian yang sudah memang biasa berbaur dengan masyarakat yang di bawah di kaki gunung kan mereka sudah bisa berbahasa Indonesia seperti kita kan. Sudah bisa juga. Kalau yang suku memang betul-betul pedalaman dia tidak tahu memang bahasa Indonesia. Pakai suku bahasa Lauja itu dia orang. Pakai bahasa Lauja. Makanya kita itu memang kerjasama dengan teman-teman dari KPA Lambotan pada saat itu. Jadi mereka selain mereka juga bantu kita dalam perjalanan, mereka salah satu translator namanya apakah? Iya. Seperti itu. Mereka yang Berbicara kemudiannya seperti itu. Kalau tanpa itu susah juga kita berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Memang fuel soil ini ekstrim. Ekstrimnya. Persiapan kita butuh persiapan. Ya. Untuk tim kemarin Kak, ada yang cedera di jalur atau apa? Kalau dari sama-sama komunitas mendaki. Kalau itu kan kita tahu sendiri bagaimana jalurnya fuel soil kan. Itu teman-teman sudah dengar cerita-cerita dari teman yang lain, saudara-saudaranya kita bagaimana ekstrimnya jalur itu. Jadi kalau soal cedera kita itu ya lumayan lah. Ada beberapa orang yang mengalami cedera. Memang betul-betul cederanya ada ya salah satu temannya kita orang ekstrim dia. Kopi dengan siapa? Dan bani waktu gara-gara plang dengan paku kemari jalur. Ya, itu kejadian yang memang tidak kita inginkan kan. Namanya juga manusia kan. Pada saat itu ribut toh. Tim dengan tim ribut. Tim. Nah, ini kan sudah namanya sama-sama capek lah. Iya, memang. Saudara Popi ini kalau tidak salah ingat saya pada saat itu dia itu satu tim sama siapa? Dia memang dia pertamanya dia untuk mengukur jarak kan. Ukur jarak. Ada teman yang lain itu khusus bawa plang. Ini saudara saya. Mungkin dia sudah merasa capek ketika ukur sekitar kurang lebih 100 meter, ukur lagi 100 meter, ukur lagi. Mungkin dia sudah lelah kan, namanya manusia. Jadi dia gantian sama Badi kalau tidak salah memang itu. Gantian dia suruh Badi yang jadi bawa ukur memang ukur jarak. Setelah itu mungkin tidak salah saya kurang ingat pastinya di pos berapa itu mereka ribut. Sudah pos ini sudah emosi karena capek kan. Nah, Badi juga sudah capek. Jadi terbawa ego masing-masing lah. Jadi sudah ribut lah di situ. Tidak sampai hanya cekcok mulut saja kan, sama-sama namanya anggota tim. Itu saya rasa kalau teman-teman semua yang pernah mendaki pasti mengalami hal-hal seperti itu ketika sudah memang betul-betul capek. Itu jadi kita sendiri juga merasa lucu di situ karena iya juga hilang GPS kata pas berangkat ke sana. Bagaimana kejadiannya itu? Sungguh dapat uang itu. Hilang GPS itu saya pelaku di situ pada saat itu. Saya pelaku itu sudah turun. Oh, pas sudah dari puncak. Sudah turun kan. Dia saya kurang tahu pastinya di pos berapa pada saat itu sudah turun kan hujan. Bagaimana ekstrimnya jalur fuel soil itu hujan kemudian penurunan. Nah, teman-teman ini kan sudah tidak melangkah biasa turun. Jadi kalau malu coba seret-seret kaki nih. Kayak kita main prosotan. Main begitu. Jadi jalur itu licin. Nah, itu GPS-nya seniornya kita itu. GPS-nya Kak Sadik pada saat itu. Jadi saya bawa keril, saya simpan di kantong keril. Saya ingat itu kantong keril itu saya tutup, saya res kan. Saya res. Nah, turun di situ saya terpeleset di depan itu kan Ramdan di situ. Nah, Ramdan yang duluan dia bukan turun melangkah. Balucure. Akhirnya pas saya injak terplesetlah saya situ. Memang jatuh bodoh orang bilang. Jelek jatuhnya. Kalau ada orang di belakang mungkin dia kepalakan saya. Jadi pas jatuh itu saya tidak ingat itu GPS lagi apa yang jelas saya periksa badan aman. Keril aman. Udah lanjut. Posisi capek kan karena dipikir semuanya aman ini. Nah, ketika sampai di pos sudah di campnya Lambotan. Sudah sampai sudah jauh ini, sudah jalan raya malam kan sampai kita itu malam sudah main di jalan raya.
pinggir jalan kan. Saya tidak ingat lagi tentang GPS, tinggal datang saudara ini. Tian sama siapa? Sama Lato kalau tidak salah. Batanya kan. Brekel. Coba mana itu GPS-nya Kak Sadik, saya mau lihat alasan kan. Padahal memang niatnya dorang ini mau kerjain saya juga tidak tahu kan. Dorang yang dapat ceritanya GPS. Dorang yang dapat GPS di situ, dorang dapat. Pada saat itu memang alhamdulillah didapat. Kan tidak jauh dari jalur juga tuh. Sudah, dorang tanya, saya cari GPS, saya buka res. Di situ panik. Memang memang hilang itu namanya. Dibilang di Mapala Santigi, don't panic. Hilang don't panic. Pokoknya tidak ada kata tidak panik. Bongkar keril. Panik luar biasa, bongkar sosok. Tidak ada GPS. Astaga. Di situ juga saya kayak ada curiga juga sama dorang kan. Mungkin dorang sembunyi. Jadi saya tanya, tidak ada sama kamu GPS-nya Sadik. Dorang kerjain saya kan. Tidak ada GPS. Sudah, panik luar biasa saya. Tidak gelisah kan? Tidak tahu mau bagaimana, apa sudah alasan sama Kak Sadik nantinya ini. Gitu. Navior, takut. Orang bilang Navior kan? Takut. GPS mahal nanti GPS yang jutaan rupiah. Sudah. Lama dari situ mungkin berapa jam saya sudah panik saya mungkin orang lihat. Baru orang kasih lihat GPS. Kurang ajar. Jadi langsung senang ulang hati kan. Pucat. GPS senior nanti dikasih pinjam, kong hilang. Selesai. GPS mahal. Transit jalur di situ semua. Transit jalur di situ semua. Pokoknya semua data-data ada di GPS, baru hilang. Bukan berarti survei ulang selama kurang lebih 9 hari kan. Memang. Siapa semua mereka main? Ini orang ini. Untuk timnya Kak. Satu-satu loh namanya. Jadi ingat. Kalau ya mudah-mudahan masih diingat semua. Kalau dari angkatanku sendiri itu saya kan, Tian, Lato, Popi, Bobo, terus Badi. Siapa lagi ya? Kanda Upin. Upin 1. Kemudian Don Ramdan, Boker, Eca, Opi. Tidak ada Opi pada saat itu. Sudah, Fadil sudah sama mantan ketua Kamidol. Mantan ketua Kamidol, Ivan. Anak Lambotan 2 orang kalau tidak salah saya. 2 kalau tidak salah ingat saya. Sama nanti di pertengahan perjalanan kita bawa yang namanya translator. Orang pedalaman memang Tahu bahasa itu, bahasa suku dalam pendalaman. bukan translator, anak Lambotan ini translator. Dia penunjuk jalan seperti itu, kayak penunjuk jalan. Leader. Dia memang tahu situasi di tengah-tengah. Dia kurang lebih kurang lebih 20 lah. Tidak sampai pastinya, dia tidak sampai 20. Dia itu. Pada saat itu korlapnya Kaboker kan? Itu yang salah satu yang saya jempol sama senior saya itu, Boker. Kenapa Boker yang di lapangan? Dia ini awal perjalanan dari camp sampai di Lambotan sana, memang kalau dibilang sakit ya, fisiknya yang habis sudah fisiknya di situ dia. Belum naik ini, masih di camp. Sudah sakit memang. Sakit memang. Tidak tahu sakit apa ya. Sudah batu. Diare, batu, sakit dada. Memang sudah habis fisik. Tapi kemudian cuman karena dia pikir tanggung jawabnya sebagai korlap pada saat itu. Dia korlap, dibilang Kamidol mungkin istirahat saja di sini, korlap, komio tunggu di sini. Cuman dia bilang jangan, tanggung jawab saya mungkin masih bisa kan. Dia pikir mental masih ada, fisik mungkin kan dia yang tahu dirinya. Dia pikir bisa, tetap jalan. Pokoknya dia jalan itu memang betul-betul kita itu ikut, sampai muntah. Sembuh di jalur. Pada saat itu sembuh di jalur. Jadi setiap saking berkeringat terus berarti tiap hari kayak obat perjalanan. Jadi setiap kita singgah bermalam, dia panggil saya, break. Ya bagaimana korlap, bagaimana Kak?
minta tolong dulu nih, panaskan dulu air. Dan kan dia tidak bisa minum air karena kurang sehat toh. Kurang sehat. Di jalur ya. Belakangku bisa kau urut-urutkan dulu. Jadi setiap pos itu, setiap diurut terus, istirahat, dirawat, diurut, kasih minum air hangat. Berjalan beberapa hari, alhamdulillah baik. Memang itu yang saya jempol sama beliau. Luar biasa kemauannya kuat. Itu yang saya dapat pelajaran dari dia. Memang betul kalau ketika fisiknya kita sudah tidak ada, perlu yang namanya mental itu. Dan dia yang dia pikir tanggung jawabnya sebagai korlap, itu yang dia pegang. Alhamdulillah sampai selesai. Sampai selesai kegiatan. Mesti Sampai dampingi selesai terus ya? kegiatan pada saat itu. Dia dampingi terus. Itu kalau kita mau bicara panjang tentang perjalanannya kami pada saat itu, kayaknya durasinya harus memang tidak cukup, masih panjang, masih banyak yang perlu diceritakan. Sampai bagaimana ketika kami dulu itu betul-betul memang baru di situ saya lihat kami dulu ini bisa dibilang kan orang yang paling disegani di FISIP kan, mantan ketua. Di situ dia saya lihat meneteskan air mata pada saat sampai di puncak. Sampai di puncak, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan pada saat itu. Penyebabnya? Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia meneteskan air mata kemudian ambil posisi seri seorang ketua pada saat itu. Jadi kami itu semua terharu juga pada saat itu. Kami terharunya melihat seorang ketua yang begitu ya. Memang betul-betul itu yang saya tahu, itu baru laki-laki. Memang yang tidak ada dia takuti kan. Kalau hanya sesama manusia. Melihat dia meneteskan air mata, jadi kami terharu. Selain kami pikir jalur yang ekstrim sampai di puncak itu, di triangulasi, Dapat yang seperti itu ya? terharu juga peserta beberapa orang di situ. Memang kita semua ambil posisi, semua rata, seri. Memang ekstrim. Ini Kak, kalau untuk pembelajarannya Komuni selama berada di Mampal Santigi apa kira-kira? Ya, Pendakian Kak. Pendakian, ekspedisi atau apa? kalau pembelajaran yang saya dapatkan dari saat kita ekspedisi, persiapan bagaimana kan? Saran saya dari saya sendiri yang saya dapatkan itu bagaimana mengatur manajemennya kita. Manajemen ya? Persiapannya kita sebelum ekspedisi, dari proses sebelum turun, bagaimana mempersiapkan tim, bagaimana mempersiapkan diri pribadi, baik fisik ataupun mental, itu perlu sebelum turunnya ekspedisi. Karena naik gunung ini bukan namanya menaklukkan gunung sebenarnya. Kalau kita ambil memang betul-betul apa yang sebenarnya tujuan kita itu selain kita ekspedisi. Tapi banyak hal ketika naik gunung yang saya dapatkan itu pembelajaran kan, bahwasanya kita seorang manusia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam yang begitu luas itu. Memang tidak ada apa-apanya. Saya alami sendiri ketika saya pica fisik, betul-betul sampai di sini ternyata kemampuan saya seorang manusia ketika berada di alam bebas. Tidak ada yang bisa mau paksakan kita kan. Mungkin hanya kehendaknya Allah mungkin ya. Seperti itu. Memang tidak ada, hanya Allah yang bisa tolong pada saat itu. Yang saya pikir, buat apa kita sombong kan? Iya betul. Coba mungkin teman-teman lain merasa dirinya lebih hebat, coba sesekali naik gunung. Cobalah sesekali naik gunung, pasti dia dapat pembelajaran tentang itu. Bagaimana sebenarnya alam bebas ini? Bagaimana hubungan manusia dengan manusia? Bagaimana hubungan manusia dengan alam? Ternyata kita ini kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Itu pembelajaran yang sangat berharga saya dapatkan. Buat apa kita bangga diri kan? Betul. Pada saat pecah fisik itu memang saya sadar pada saat itu. Ternyata seperti ini. Sampai sini kemampuan. Sampai di sini kemampuan, tidak ada gunanya untuk itu. Cuma itu pesan saya. Pokoknya yang saya dapat itu memang harus betul-betul manajemen itu disiapkan secara baik. Baik ya? Memang harus baik. Susah, memang masih panjang yang harus kita bicarakan untuk waktunya memang. Iya kok sudah maghrib juga ini sudah mau sholat kayaknya ini. Jelas. Nanti kita bicara sama-sama lagi. Kapan waktu kita? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sekian dari kami berdua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari.